Oke, coba ini Ratu Jaya sama Maruda belum masuk. Tunggu sebentar ya, Bu Novi. Kenapa dimatiin nih? Soalnya tuh biasanya suka Maaf Bu Novi apa? sulit menyelesaikan pekerjaannya itu sampai sampai tuntas itu sulit. Misalnya Oh. kalau misalnya ngelakuin kerjaan, benar, ini bagus nih, iya nih benar nih, saya ngeliat dari suami ya, Ah, begitu nanti nggak sampai tuntas, kok nggak dilanjutin, ntar aja deh, udah. Jadi tuh saya yang melankolis tuh yang marah-marah, kalau ngerjain sesuatu tuh yang tuntas dong, jangan setengah-setengah. Tapi entarnya itu lama sampai saya kesel sendiri. Pending. tapi Pendingnya endingnya benar-benar nggak tuntas. enggak tuntas. Ya, pokoknya saya udah paham pasti mentoknya dia nggak akan nyelesain sampai selesai. Udah gitu aja. Berarti agak serem kalau hobinya bongkar tapi nggak kelar pasang ya. Iya, enggak nanti mau dimodif begini-begini udah. Iya, kitanya yang melankolis mah iya iya. Besoknya kok nggak juga sampai, kok belum juga. Saya kan nanya mulu ya, mana Hmm. mana ya entarnya lama. Oke. Dan itu Bu Novia merasakan ada di anak-anak nggak kayak gitu? Kalau anak-anak sih enggak sih kalau ke anak-anak. Biasanya kalau anak-anak kalau misalnya nyelesain kalau mau warnain dia masih bisa sampai tuntas. Tapi kalau untuk orang dewasa biasanya begitu. Oke, karena memang di Bimba juga sudah didesain sedikit-sedikit ya. Jadi ya kemungkinan besar tuntasnya tuh ya kayak satu modul cuma dua tiga soal ya. Mewarnai juga mereka senang. Jadi nggak bisa di compare ya Bu Novia ya. Ya. Oke, Terus juga ya. kalau sang ini juga mudah mengekspresikan perasaannya tuh bisa banget. Kayak Hani, kayak Hani. Kalau misalnya Kayak apa? tiba-tiba kayak anak muridnya Bu Putri, Heeh. kan dioper ke Bu Novi DJ, dari Bu Novi DJ ke Bu Putri, saya suka godain. Bu Novi DJ itu udah nggak sayang sama Hani, malah Bu Novi DJ itu lebih sayang sama Cantia nih, Cantika. Terus dia langsung gini, Ah, Bu Putrinya udah kaget aja, enggak Hani nggak nangis dia, Hani jangan nangis, enggak Bu Novi bercanda. Diam Bu, dia nggak nangis, dia mah drama. Besok kita buat ini ya, buat testing aja, gitu. Terus ah. nanti aku bahanin, padahal dia udah mukanya udah merah. Bu Novi DJ udah nggak sayang sama aku. Berarti itu Oh, bisa banget. baper, baper juga dong. Iya, Iya, kita sih baper. bilangnya sama takut ini mah. Jadi dia kalau seneng kelihat ekspresifnya tuh kalau seneng terlihat, kalau sedih terlihat, pokoknya nggak bisa tertutupi gitu ya, nggak bisa. Pasti apa yang ada di hatinya ya pasti transparan gitu ya. Iya, makanya kan sih nanti Bu Dovi DJ pas dia ke atas, oh kamu godain ya Bu? Iya kenapa? Pantas dia langsung gini, ibu udah nggak sayang sama. Astagfirullahaladzim. Tapi gimana sekarang? Udah baik belum? Udah habis itu dia mau ketawa-ketawa lagi. Pokoknya cepet Alhamdulillah. banget gitu. Pinter deh Cepat. pokoknya. Oke, berarti cepat memaafkan juga ya. Iya. Cepat. Hatinya sakit, baper nih, tapi dia cepat memaafkan Memaafkan. juga. Mungkin marah, tapi juga cepat minta maaf juga nggak sih kalau sang Winis? Iya, biasanya dia kalau dia misalnya ngelakuin kesalahan, terus dia tahu salah, nanti dia, iya ya kesalahan, nanti dia maafin maafin aku ya, maafin aku. Oke, jadi sang Winis sih benar-benar apa ya? Hatinya tuh mudah di switch ya, switch. Habis perang besar, tiba-tiba minta maaf, kayak gitu-gitu ya, ekspresif. Oke, Salim, ya bunda lagi meeting nak. Pas jauh aja ya, maaf ya, pas jauh. Teng tong. Oke, apalagi Bu Novia? Hmm.
Tuh kan, udah sampai 8 beda kok dari Budila. Udah. Oke, itu tadi dari Bu Novia. Sekarang dari Bu Syifa. Bu Syifa menemukan sosok-sosok sanguinis. Bahkan di diri Bu Syifa juga kayaknya ada sanguinisnya itu juga bisa diceritakan. Tapi memang belum belum dominan, tapi pasti Bu Syifa juga ngerasain ada sisi sanguinisnya ya. Iya, tergantung suasana aja sih Bu. Kalau suasananya lagi apa, ajak bermain gitu, ada sanguinisnya ngikut kayak terbaur aja gitu. Jadi Berarti itu Bu Syifa ada apa namanya ambivert ya. Jadi bisa kalau yang ekstrovert semua dia nggak bisa introvert. Tapi kalau yang ambivert kan kadang dia bisa ekstrovert, dia kadang bisa introvert. Oke, ya. Dari pengamatan Bu Syifa ke keluarga, anak, teman, bahkan ke Bu Syifa sendiri, apa saja sih ciri-ciri sanguinis? dari saya ini apa namanya, eh, orang sanguinis itu senang bercerita, Senang bercerita. Senang terus bercerita, susah diberhentiin nggak? susah susah Bu. Nggak orang gede ke anak kecil ya? Oke, saya tambah Mencairkan ya. Senang suasana. bercerita, susah diberhentikan. Oke, lanjut. Mencairkan suasana. Mencairkan suasana. Oke, Terus sifatnya tuh ramah, ramah. siapa tuh ramah, Ramah, humble ya, humble. harmonis. Oke, Banyak Bu. Terus ini apa namanya, orang sanguinis tuh jarang membuat rencana. jarang membuat rencana. Jadi kalau diajak langsung gas Ah, gitu. Beda oke sama gas, aku. oke gas. Iya. Wudu itu nyengir paling lebar. Oke gas. Jarang, jarang apa? Jarang membuat rencana gitu ya. Ya. Ya, kalau sanguinis bikin rencana malah jadi nggak jalan. Jarang membuat rencana, tapi oke gas gitu ya. Oke. Langsung gas, gas gitu. Kenapa? Iya, orangnya spontan. Spontan. Tapi kalau di melihat seorang sanguinis bikin rencana, akhirnya gimana? Jadi jalan nggak? Enggak. Enggak sih. Enggak ya. Enggak. eh kalau wah, rencana jadi tidak jalan. Pernah ngeliat ini nggak? Konten, nanti minggu depan kita ke sini yuk, kata gitu. Enggak usah nanti-nanti, enggak usah minggu depan. Sekarang ya sekarang. Helm pakai helm. Ini kue bawa kue. Enggak, udah sekarang aja kita jalan. Ayo, pernah nggak ngeliat konten itu? Belum? Pernah. Pernah. Oh, pernah. Mungkin itu juga kalau misalnya sanguinis bilang, minggu depan kita ke sini loh, nggak bakal jadi udah sekarang. Bisa jadi konten gitu ya. Karena berarti sudah real itu. Kalau direncanain kemungkinan besar nggak jadi. Kayak sama apa? Sama teman-teman reunian. Ya, di grup-grup SMP, SMA, SD, kalau direncanain nggak jadi-jadi ya biasanya. Oke, lanjut. Apalagi Bu Sipa? Terus biasanya anak-anak sanguinis itu apa namanya, mudah kehilangan fokusnya Bu.
mudah kehilangan fokus, mudah kehilangan fokus. Karena fokus dia adalah keseruan. Berarti kalau mudah kehilangan fokus berarti itu udah nggak seru gitu ya. Oke, nanti kita apa analisa. Bisa juga pakai kalau yang metode apa namanya? Podomoro, Moropodo, pernah dengar teman-teman? Moropodo, metode Moropodo itu metode untuk orang-orang sanguinis tuh. Moropodo. Jadinya misalnya 20 menit belajar, 10 menit dia bisa rehat, lain gitu. Ya tepat menit-menitnya sih saya lupa ya, tapi ya memang harus berjeda gitu. Karena energinya tuh butuh recharge ulang lagi gitu. Karena kalau sesuatunya eh, tidak seru. Nah, tidak seru itu salah satunya salah satu musuh terbesar sanguinis itu adalah melakukan sesuatu hal yang apa sih berulang gitu ya. Oke, mudah kehilangan fokus. Pernah dengar teman-teman metode Moropodo? Belum. Belum. Nanti bisa ini ya, bisa dipelajari, eh, bisa apa? Mungkin bisa dipraktekkan ke murid-murid atau ke ini sendiri. Oke, sebenarnya kalau di Bimba sendiri sih itu salah satu Moropodo tuh ini variasan skill ya. Habis ke misalnya dia habis kognitif nih baca dan tulis, lalu ke psikomotorik misalnya, eh baca dan matematika kognitif, lalu bisa ke psikomotorik misalnya menulis dan menggambar. Nah, nanti bisa ke afeksi bernyanyi atau yel yel kan tek 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 gitu. Oke. Ada lagi Bu Syifa? Nah, itu tuh orang sama itu mementingkan kesenangan, Apa? mementingkan kesenangan, Apa maaf? mementingkan Oh, mementingkan. Mementingkan kesenangan. Contohnya apa Bu Syifa? contohnya kayak anak aja sih Bu, lebih kalau di kelas ya dia kan kalau di kelas itu ada puzzle sisa ya Bu, jadi itu Hmm. kalau di kelas warnanya cepet-cepet nanti aku main bareng ini gitu, langsung nyusun puzzle-nya disusun gitu Bu. Jadi Oh, nah, berarti apa namanya? Karena dia nguber kesenangan itu gitu ya. Oke. Ya, berarti ada PR untuk kita eh kalau di Bimba itu kan katanya belajar kan ada belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Kalau misalnya kita buat, kalau udah selesai belajarnya nanti boleh main. Nah, itu kan berarti mengajarkan bahwa belajar itu tidak menyenangkan. Kalau pengen dapat kesenangan, buru-buru nih belajar diselesaikan. Oke, tapi nanti itu kita di pembahasan yang lain atau bisa jadi nanti dari kita mengoprek sanguinis ini kita bisa menemukan hal ini. Oke, mementingkan kesenangan. Jadi dia kalau misalnya tujuan sudah jelas nih, ada ketujuan kesenangan di depan, dia tuh akan sangat antusias dan akan sangat semangat mengejarnya gitu ya, Bu Sifa ya. Ada lagi Bu Sifa? udah di sini. Udah. Oke, ini mau dilanjut teman-teman, tapi lagi azan. Hmm, Bu, dari Bu Kartika dulu deh. Nanti habis ini kita sholat dulu. Bu Kartika,
Ya, kalau dari apa yang aku lihat sih sama di situ dia excited ya Bu dalam bercerita atau kayak coba-coba Excited. pengalaman yang baru kayak dia mau Excited datang dalam bercerita, apalagi terus senang dalam kalau apa? datang datang ke tempat-tempat yang baru menurut dia kayak pengalaman yang baru dicoba sama dia gitu. Terus anak kalau feminis juga tuh kalau ada masalah, ya tetap bisa tertawa gitu walaupun di dalam hati dia tuh kayak ngerasa nggak enak, ngerasa sakit, dia tetap bisa tertawa di depan Ada mukanya. masalah. Ada masalah tetap bisa ketawa. Nah, bisa jadi Ya, ini yang Budila sampaikan tadi. Ada masalah tetap bisa ketawa. Belum tentu buat dia itu masalah. Makanya dia bisa ketawa. Gitu ya. Oke, ada masalah tetap bisa tertawa dari sudut pandang Bu Kartika. Apalagi Bu Kartika? terus dari yang aku lihat anak sekolah feminis tuh dia rapi Bu, dia kayak Rapi. ya dari cara dia berpakaian, dari cara dia mau pergi kemana dia tuh kayak udah buat jadwal gitu Bu. Dari apa yang aku lihat di teman-teman aku sama Bu Rizky. Masa sih? Kalau Iya, sanguinis tuh bukan lebih ke rapi, tapi lebih ke penampilannya berani kayaknya deh. iya benar. Mungkin dia berani pakai kalung-kalung, gelang-gelang, dia berani pakai baju kuning, dia berani pakai lebih ke berani kali ya. Iya benar. Lebih berani ekspresif nggak sih? Tapi dibilang rapi, rapihnya pasti ini banget kan, ekspresif kan? Nggak mungkin biasa misalnya dia pakai kemeja coklat, pakai celana hitam, terus jilbab hitam juga. Kayaknya enggak, Sanguinis nggak gitu. Iya, Bener nggak? lebih ke Nah, berkilat gitu lah ya. lebih apa? Lebih warnanya lebih terang gitu, lebih menurut kayak Berarti, berani mak, ya. berani Ber- ya. Ya, lebih ke berani. Dalam berpenampilan berani ekspresif ya. Berani apa sih kayak gitu? Ekspresif. Heeh. Karena kalau kalau rapi itu kan lebih ke melankolis ya. Rapih, esmut-esmut gitu ya. CEO. Kalau bener nggak sih, Bu Kartika bisa bedain nggak? Nah, kalau dibilang rapih tuh kayaknya cocoknya buat melankolis. Tapi kalau sanguinis lebih ke berani. Rapihnya tapi pasti berani. Bener nggak? Mungkin bisa diingat-ingat lagi, pernah nggak dia rapi tapi dalam kondisi warnanya tuh senada gitu. Lebih ke Gitu nggak? Lebih apa? Tapi kalau yang rapihnya esmut-esmut seperti melankolis tuh pernah nggak kalau nemuin? dari yang teman-teman aku ini sih lebih berani ini ya pakai baju yang bercorak atau yang berwarna terang. Oke, tapi kalau misalnya di compare sama melankolis, rapinya beda kan? Dia bener-bener definisi rapi sesungguhnya kayaknya melankolis ya. Oke, ya. Terus Ya, apalagi Bu Kartika? Nulis tuh lebih ke belakang jadi kayak apa yang ada di Yang dipikir bisa langsung keluar. Eh, apalagi Bu Kartika? aku dia ya, berani buat negor kalau orang itu tuh salah kayak berani dalam menyampaikan dan
lebih lebih humble ya dibanding teguran koleris ya. Berani bantu mengingatkan kali ya. Kalau kayak bahasa koleris kayaknya ya. Berani koleris sih kalau kayaknya ada enggaknya. Nah, ada ketawa-tawanya sedikit. Apalagi Bu Kartika. Dan yang terakhir tuh dia peka dalam hal kecil apapun. Wah, beda tadi sama Budila. Masa sih sanguinis peka? Iya, Sanguinis sama melankolis itu peka. Contoh kayak gimana? contoh, eh, Itu itu mungkin sisi melankolisnya kali. ya mungkin aja. Tapi nggak apa-apa deh, kita ini dulu. Peka dalam hal apapun. Apa coba? Contohnya tuh kayak misalkan aku tuh gak merhatiin orang ini Bu, tapi orang yang Samunis yang dekat sama aku ini dia tahu ini punya siapa. Oh, ini punya siapa? Ini lebih ke melankolisnya kayaknya. Mungkin temannya Bu Kartika itu dia sanguinis sudah pembelajaran ke melankolis ya. Nah, jadi kan setiap orang tuh punya punya empat kepribadian dominan itu. Tapi memang setiap kita punya satu yang mendominan gitu. Nah, tapi kalau peka dalam hal apapun, kayaknya ini sanguinis yang sudah belajar, tapi sebelajar-belajarnya sanguinis nggak bisa setara dengan pekanya si eh yang peka tuh melankolis apa pragmatis Budira? Yang jadi lebih care sama orang kayaknya lebih pragmatis ya. Pragmatis ya. Pragmatis. Peka dalam hal apapun, pragmatis tuh lebih kayak kalau belajar hal ini tuh dia juga jauh lebih cepat nih belajar watak karena tipe pragmatis itu pengamat, pengamat yang damai. Nah, makanya dia lebih peka sama banyak orang karena dia pengamat. Jadi dia tahu dia punya siapa, ini dia orangnya gimana. Kayaknya itu sisi pragmatis dia berarti Kak. Mungkin temannya sanguinis pragmatis. Oke. Ada lagi Bu Kartika? Udah Bu, gitu aja, itu saja Bu. Oh, oke. Nah, ini yang non sanguinis nih tinggal Kamaya, tapi Kamaya juga lagi sibuk, berarti kita sholat dulu ya. Kita nanti kita lanjutkan dulu. Kita tutup dulu sementara, nanti Bu kita Siti lanjut maaf setelah. ralat ya Bu. Ya, Yang lebih peka ya, melankolis. melankolis. Heeh. Melankolis kan pemikir tuh. Kalau pragmatis kan pengamat. Berarti nanti kita pelajari lagi deh. Tapi dari Budila sendiri, dari bertemu sama banyak anak, sama banyak tim, yang lebih peka eh, apa? Melankolis apa Melankolis. pragmatis? Lebih Kalau melankolis. pragmatis ke Pengamat. ini Heeh. nggak mau nggak mau ngungkapin. Sebenarnya dia peka, tapi nggak mau action, nggak mau ngelakuin gitu loh Bu. Bertindaknya Oh, kurang. oh, Kalau melankolis tuh langsung langsung aksi. oh gitu. Nah, ini kayaknya lebih dalam lagi nih. Kalau melankolis tapi aksi, berarti dia ada sisi kolerisnya. Karena koleris itu pelaku, penindak. Kalau melankolis yang depannya melankolis, dia lebih banyak mikirnya dibanding bertindaknya. Nah, ini apa namanya? Pembahasannya, tapi ini akan jadi PR deh, ya. Akan jadi PR.
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.